Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja bersa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat beserta sempat sehingga kita dapat mendengarkan sedikit atau seuntai motivasi tentang kehidupan. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita senandungkan buat junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendukung atau menjunjung agama Islam sampai dapat kita rasakan hingga detik sekarang ini. Teman-teman dan sahabat seiman dan setakwa dimanapun berada, sekarang ini kita sedang berada di mana zaman mengatakan zaman Ruwaibidah, di mana yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Seperti halnya ujian. Ujiannya apa? Ujiannya itu PPKM, atau virus COVID-19 atau biasa disebut seperti halnya corona. Kenapa kita diuji? Karena ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Jadi dunia itu adalah tempat menerima ujian dan akhirat adalah tempat menerima balasan. Sebagaimana halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menguji ke suatu kaum itu sampai sejauh mana sih tingkat keimanan dan ketakwaannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang ia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Seperti itu. Dan corona ini sebagai ujian untuk kita semua. Allah itu tidak akan pernah menguji kita jikalau itu memang ujian itu tidak mampu untuk kita laksanakan. Seperti halnya tadi anak TK, pasti ujiannya itu seputar anak TK. Anak SD pun ujiannya seputar anak SD. Dan anak kuliah ujiannya seperti halnya tesis ataupun makalah itu tergantung ujiannya, tergantung posisi seseorang tersebut. Oleh karena itu ujian yang namanya ujian itu adalah suatu hal yang mungkin atau suatu hal yang biasa terjadi, di mana orang yang sudah masuk ke kehidupan dunia harus rela untuk diuji. Jikalau memang kita nggak mau untuk diuji, maka carilah bumi selain bumi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi siapapun yang udah masuk ke negeri dunia ini, dia itu sudah siap dan sudah berhak untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ujian itu tidak menimpa, tidak tahu apakah orang itu kecil, orang itu besar, semuanya menerima ujian. Orang yang hidupnya sama sekali di dunia tak pernah menerima ujian, itu adalah masalah. Orang yang semasa hidupnya di dunia selalu menerima masalah, itu adalah ujian. Seperti itu. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tak diuji, dan tak satu orang pun di muka bumi ini tak menerima ujian. Oleh karena itu, jikalau kita sedang berada di masa-masa terpuruk, maka yakinlah pasti ada orang yang lebih dari kita. Seperti itu. Pernah saya mendengarkan bahwa dalam urusan dunia kita disuruh untuk menatap ke bawah, dan dalam urusan akhirat kita disuruh untuk menatap ke atas. Kenapa demikian? Karena dalam urusan dunia terkadang kenapa kita disuruh menghadap ke bawah? Supaya kita lihat, kita punya sepeda, ada orang yang gak punya sepeda. Kita punya motor, ada orang yang masih punya sepeda. Maka supaya kita gimana? Supaya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang ini. Dan supaya kita bisa bersyukur dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada urusan akhirat, maka marilah kita lihat di atas kita. Ada orang yang sudah beriman, ada orang yang sudah bertakwa ratusan tahun hidupnya, maka perlu kita iri. Ada orang dapat mengamalkan ilmunya seperti itu. Perlu kita melihat ke atas, jangan melihat ke bawah. Saya aja tidak sholat, dia tidak Islam, seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau urusan akhirat, tentu kita harus melihat ke atas kita dalam urusan kebaikan seperti itu. Supaya kita bisa motivasi diri kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi. Terlebih lagi kita di akhir penghujung zaman, di mana sudah saya katakan tadi, zaman adalah zaman Ruwaibidah tadi. Teman-teman semua, demikian mungkin hanya ini sekapur sirih
singkat tentang ujian, tentang kehidupan, tentang motivasi kita supaya kita lebih giat lagi, lebih bersyukur lagi dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan misteri dan penuh dengan potensi kepirus-pirusan seperti itu. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian itu adalah suatu hal yang mungkin atau suatu hal yang biasa terjadi, di mana orang sudah masuk ke kehidupan dunia harus rela untuk diuji. Jikalau memang kita nggak mau untuk diuji, maka carilah bumi selain bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi siapapun yang udah masuk ke negeri dunia ini, dia itu sudah siap dan sudah berhak untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya ujian itu tidak menimpa, tidak tahu apakah orang itu kecil, orang itu besar, semuanya menerima ujian. Orang yang hidupnya sama sekali di dunia tak pernah menerima ujian, itu adalah masalah. Orang yang semasa hidupnya di dunia selalu menerima masalah, itu adalah ujian, seperti itu. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tak diuji, dan tak satu orang pun di muka bumi ini tak menerima ujian. Nah, oleh karena itu, jikalau kita sedang berada di masa-masa terpuruk, maka yakinlah pasti ada orang yang lebih dari kita, seperti itu. Pernah saya mendengarkan bahwa dalam urusan dunia kita disuruh untuk menatap ke bawah, dan dalam urusan akhirat kita disuruh untuk menatap ke atas. Kenapa demikian? Karena dalam urusan dunia terkadang kenapa kita disuruh menghadap ke bawah? Supaya kita lihat, kita punya sepeda, ada orang yang gak punya sepeda. Kita punya motor, ada orang yang masih punya sepeda. Maka supaya kita gimana? Supaya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang ini, dan supaya kita bisa bersyukur dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada urusan akhirat, maka marilah kita lihat di atas kita. Ada orang yang sudah beriman, ada orang yang sudah bertakwa ratusan tahun hidupnya, maka perlu kita iri. Ada orang dapat mengamalkan ilmunya seperti itu. Perlu kita melihat ke atas, jangan melihat ke bawah. Saya aja tidak sholat, dia tidak Islam, jangan seperti itu. Kalau urusan akhirat, tentu kita harus melihat ke atas kita dalam urusan kebaikan, seperti itu. Supaya kita bisa motivasi diri kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi. Terlebih lagi kita di akhir penghujung zaman, di mana sudah saya katakan tadi, zaman adalah zaman Ruwaibidah tadi. Oke, teman-teman semua, demikian mungkin hanya ini sekapur sirih singkat tentang ujian, tentang kehidupan, tentang motivasi kita supaya kita lebih giat lagi, lebih bersyukur lagi dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan misteri dan penuh dengan potensi kepirus-pirusan, seperti itu. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.